Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Nah, di video ini kita akan membahas efisiensi pertukaran. Sebenarnya topik kita pada video ini sudah sempat kita bahas saat kita membahas diagram Edgeworth. Tetapi saya akan mengulangi lagi dengan tambahan beberapa materi baru. Oke, kita mulai. Pertama kita bahas dulu apa itu keuntungan pertukaran. Oke, pertukaran atau exchange atau orang biasa menyebut sebagai perdagangan atau trade itu akan terjadi jika kedua belah pihak yang melakukan pertukaran atau perdagangan tersebut itu saling diuntungkan atau mutually beneficial. Oke, nah pertukaran itu akan menguntungkan jika harga pertukaran itu berada dalam rentang MRS atau marginal rate substitution masing-masing pihak. Oke, konsep ini seperti apa? Mungkin kita langsung melihat ke contoh agar lebih jelas. Misalnya tabel di samping. Nah, tabel ini adalah menggambarkan kondisi awal atau barang yang dimiliki oleh individual James dan Karen. Oke. Nah, James dan Karen itu memiliki MRS yang berbeda-beda karena kondisi barang yang dimiliki juga berbeda-beda. Oke. Misalnya dalam kondisi awal James itu mempunyai 7 food dan 1 clothing. Artinya banyak memiliki food. Sebaliknya Karen itu memiliki 3 food dan 5 clothing, artinya banyak memiliki clothing. Nah, karena perbedaan komposisi barang yang dimiliki ini menyebabkan MRS kedua individu tersebut juga berbeda. Misalnya James itu memiliki MRS setengah clothing untuk 1 food. Oke. Kenapa setengah clothing untuk 1 food? Kenapa clothingnya kecil? Karena memang initial allocation-nya, clothing yang dimilikinya itu juga relatif kecil karena dia hanya memiliki 1 clothing. Nah, sebaliknya misalnya Karen itu memiliki MRS 3 clothing untuk 1 food. Kenapa lebih besar clothingnya? Karena memang clothing yang saat ini dia miliki itu besar. Oke, sesuai dengan tabel saat ini dia memperoleh memiliki 3 food dan 5 clothing. Nah, pertukaran itu akan menguntungkan jika rate-nya, jika harga pertukarannya itu di antara 2 MRS ini. Oke, di antara setengah clothing untuk 1 food dan 3 clothing untuk 1 food. Oke, kalau harga pertukarannya di antara 2 MRS ini itu akan menguntungkan kedua belah pihak, akan mutually beneficial. Misalnya harga pertukarannya adalah 1 food untuk 1 clothing. Itu nantinya akan membuat kedua belah pihak akan better off. Oke, misalnya kita masukkan 1 food untuk 1 clothing. Si James itu akan menyerahkan foodnya dia dan dia akan memperoleh 1 clothing. Sebaliknya Karen akan menyerahkan 1 clothingnya dan dia akan memperoleh 1 food. Sehingga final allocation-nya adalah kita kurangkan aja initial allocation dengan trade-nya. Maka James akan memperoleh 6 food dan 2 clothing. Sebaliknya Karen akan memperoleh 4 food dan 4 clothing. Dan sekali lagi mereka berdua akan better off setelah pertukaran ini. Proses pertukaran yang telah kita bahas tadi itu bisa terlihat secara visual, secara lebih nyata itu dengan diagram yang kita sebut sebagai diagram Edgeworth. Diagram ini akan menunjukkan semua alokasi barang dan jasa yang mungkin antara dua pihak dengan jumlah barang dan jasa yang sudah ditentukan. Nah, diagram Edgeworth sendiri ini bisa kita bentuk dengan 2 individual tadi, misalnya James dan Karen. Nah,
di sebelah bawah ini menunjukkan kombinasi konsumsi dari James. Oke, yang kita lihat di sisi sebelah bawah dulu. James dengan titik nolnya adalah 0J, sumbu horizontalnya menunjukkan food, dan sumbu vertikalnya menunjukkan clothing. Nah, sebaliknya Karen ini kita putar diagramnya James tadi sehingga berkebalikan. Oke, titik nolnya sekarang ada di atas, pojok kanan atas. Ini adalah titik nolnya Karen. Nah, sumbu vertikalnya sama, adalah clothing, tetapi dia menurun. Kalau dia semakin tinggi, dia turun. Oke. Dan sumbu horizontalnya adalah sama, food, tetapi bedanya sekarang kalau foodnya semakin banyak maka dia ke sebelah kiri. Ya, artinya sebenarnya adalah mirip dari James tadi, cuman kita putar. Oke. Nah, panjangnya food ini sebenarnya adalah total food yang dimiliki oleh James dan Karen. Jadi kalau kita lihat ada dari 0 sampai dengan 10F. Ini sebenarnya adalah penjumlahan dari 7F James dan 3F-nya Karen. Jadi ada 10F. Dan juga untuk vertikalnya itu ada 6 clothing. Ini sebenarnya adalah penjumlahan dari 1 clothingnya James ditambah 5 clothingnya Karen. Oke, kita jumlahkan ada 6. Sehingga kita memperoleh box ini yang kita sebut sebagai box Edgeworth atau diagram Edgeworth. Oke. Dan kita bisa menentukan initial allocation. Oke, kemudian kita bisa menentukan final allocation berdasarkan pertukaran yang telah dilakukan. Nah, initial allocation-nya sendiri itu berada di titik A. Dia di titik A. Titik A berarti James mempunyai 7F dan 1C. Dan kalau kita lihat dari sisi Karen akan memperoleh 3F dan 5C. Itu adalah titik A. Kemudian mereka saling bertukar. Pertukarannya adalah sekali lagi 1F untuk 1C, sehingga final allocation-nya adalah di titik B. Saat James memiliki 6F dan 2C, dan sebaliknya Karen memiliki 4F dan 4C. Oke. Jadi pertukarannya sekali lagi ditunjukkan dengan pergeseran dari A ke B. Inilah diagram Edgeworth. Efisiensi pertukaran atau apakah mereka better off atau enggak setelah pertukaran itu bisa ditunjukkan di dalam gambar ini. Nah, gambar atau daerah yang berwarna abu-abu ini adalah daerah dengan kepuasan masing-masing pihak itu paling tidak sama dengan titik A. Jadi sama dengan titik A atau lebih tinggi dari titik A. Sehingga pertukaran akan terjadi asalkan hasilnya itu berada di dalam area abu-abu itu. Oke. Nah, terlihat bahwa tadi pertukaran dari A ke B yang sebelumnya telah kita bahas. Hasil pertukaran B itu akan menghasilkan kondisi atau kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pertukaran atau titik A. Oke. Kita lihat dari sisi James. James di A itu dia memperoleh utility UJ1. Setelah pertukaran dia memperoleh UJ2. Oke. Indifference curve-nya lebih tinggi, utility-nya lebih tinggi sehingga dia better off. Sekarang kita lihat dari sisi Karen. Di titik A, utility-nya dia adalah UK1. Di titik B, utility-nya dia adalah UK2. Dia semakin jauh dari titik original. Oke, semakin ke atas. Oke, karena Karen ini kita balik tadi diagramnya. Artinya apa? Artinya dia juga better off. Oke, jadi hasil pertukaran dari A ke B itu menyebabkan masing-masing pihak better off, memperoleh kepuasan yang lebih tinggi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah B ini alokasi yang efisien? Ternyata tidak. Karena apa? Karena kita bisa menggapai C, di mana alokasi ini lebih efisien daripada B. Nah, titik
C ini kita sebut sebagai Pareto efisiensi, yaitu saat kedua kurva indifference curve itu bersinggungan. Artinya kedua pihak itu mempunyai MRS yang sama. Kita akan buktikan apakah C itu lebih tinggi kepuasannya dibandingkan dengan B. Oke, kita lihat dari sisi James. Dari sisi James, antara B dan C itu terletak dalam satu kurva indifference. Jadi sebenarnya antara B dan C bagi James itu sama kepuasannya. Tetapi kita lihat dari sisi Karen. Karen, B itu utility-nya adalah UK2, sedangkan C itu adalah UK3, di mana UK3 itu lebih tinggi daripada UK2. Dari sisi Karen, dia lebih puas di titik C. Itulah mengapa C itu secara total lebih efisien dibandingkan dengan B. Kita tadi sudah menyebut Pareto efisiensi. Jadi Pareto efisiensi itu adalah keadaan yang paling optimal. Jadi tiap individu itu tidak akan memperoleh utility, tidak akan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi tanpa mengurangi utility atau kepuasan dari pihak lain. Inilah konsep Pareto efisiensi. Oke. Dan sekali lagi, Pareto efisiensi terjadi saat kedua indifference curve dari masing-masing individu yang terlibat di dalam pertukaran ini itu saling bersinggungan. Oke. Jadi titik E, titik F, titik G, inilah Pareto efisiensi dari pertukaran tadi. Nah, garis yang menghubungkan titik-titik hasil pertukaran yang optimal tadi kita sebut sebagai contract curve. Oke, yang menghubungkan E, F, G ke O, J, dan OK ini semuanya membentuk suatu garis, suatu kurva, dan kita sebut sebagai contract curve. Sekarang kita bahas equilibrium di pasar persaingan. Oke. Kita bisa menggunakan analisis dalam diagram Edgeworth untuk menunjukkan efisiensi di pasar persaingan sempurna. Dari awal kita telah membahas bahwa pasar persaingan sempurna itu akan mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Nah, kita bisa menggunakan analisis Edgeworth. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah barang yang ditawarkan dengan jumlah barang yang diminta itu akan sama. Tidak ada kelebihan penawaran, tidak ada excess supply, dan tidak ada kelebihan permintaan, tidak ada excess demand. Nah, misalnya dalam pasar persaingan tadi kita masih menganalisis James dan Karen. Jadi anggapan kita adalah dalam pasar persaingan tadi adalah kumpulan individu-individu seperti James dan kumpulan individu-individu seperti Karen. Jika harga-harga barang tadi itu diperjualbelikan di pasar persaingan, harga dua barang akan menentukan syarat pertukaran atau perdagangan antar konsumen. Nah, jika A adalah, kalau di gambar ini misalnya, jika A adalah alokasi awal barang tersebut dan garis PP aksen ini adalah menunjukkan rasio harga, jadi PF dibagi dengan PC, pasar persaingan akan mencapai equilibrium di titik C. Oke, tadi kita sudah membahas di awal. Oke, perpotongan di antara atau persinggungan di antara dua indifference curve. Oke, dan itu di dalam satu garis rasio harga. Nah, titik C sekali lagi merupakan titik singgung kedua kurva indifference, sehingga di sini kompetitif equilibriumnya adalah efisien. Nah, kesimpulan kita apa? Jadi kesimpulan kita dari perspektif konsumen terhadap kompetitif equilibrium, jadi barang-barang tadi diperjualbelikan di dalam pasar persaingan, itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena IC indifference curve tersebut saling bersinggungan satu sama lain, jadi di equilibrium tersebut semua MRS adalah sama. Karena titik singgung dari indifference curve adalah MRS. Oke. Kemudian karena IC tersebut bersinggungan dengan price line, jadi masing-masing MRS tadi itu nilainya sama dengan price ratio. Oke. Jadi
keseluruhan tadi dapat kita simpulkan dalam persamaan ini. MRS-nya James itu sama dengan PF dibagi PC, rasio harga, sama dengan MRS-nya Karen. Oke, sesuai dengan titik di competitive equilibrium tadi.